Per minggu lalu, tanggal 27 Juli, Gubernur BI Pak Peri Warjio resmi mengundurkan diri di tengah gejolak rupiah. Pertanyaan gue, but why? Kenapa mengundurkan diri di saat kondisi moneter kita lagi rawan-rawannya? Jadi di video kali ini, gue mau ngebahas alasan dan dampak dari mundurnya Gubernur BI di saat rupiah yang makin melemah. Apa hubungannya sama Bank Sentral Amerika yang nahan suku bunganya? Kenapa KPR makin mustahil? Dan kenapa mal-mal sekarang pasang pagar pembatas? Jadi sebelum kita masuk ke topiknya, support channel ini dengan klik subscribe, share, like, dan kalau kamu YouTube Premium, klik viralkan. So let's dive in. Kita mulai dari Bank Sentral Amerika yang tiba-tiba memutuskan buat nahan suku bunganya di kisaran 3,5 sampai 3,75%. Jadi yang terjadi di sini adalah the Fed, mereka ini lagi meluk uang mereka secara ketat gitu ya. Jadi yang terjadi di sini adalah karena bunga di Amerika ini lagi tinggi-tingginya, modal asing semua lari ke Amerika. Alhasil dampaknya buat kita adalah rupiah nilai tukarnya tertekan parah. Dan supaya rupiah nggak makin hancur, akhirnya Bank Indonesia terpaksa nahan suku bunganya juga di level 5,75%. Sampai akhirnya mereka tuh bikin SRBI, instrumen yang berhasil masukin modal sampai 9,72 miliar US dollar. Nah, dampak langsungnya adalah BI sekarang lagi mati-matian, belum lagi ada ledakan kemarin kan, Pak Peri Warjio atau Gubernur BI-nya itu mengajukan pengunduran diri. Alhasil momen transisi ini bikin pasar makin cemas dan mereka menegaskan satu hal, BI nggak bakal nurunin suku bunga dalam waktu yang dekat. Jadi kalau kalian lihat berita-berita belakangan ini, BI sendiri secara terang-terangan ngasih tahu kita kalau waspada, kita bakalan ngalamin ini dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Masalahnya pengorbanan negara buat nahan stabilitas makro ini, ada harga mahal yang harus dibayar. Jadi kita sampai ke ujung efek dominonya. Siapa yang terdampak paling dalam di sini? Yes, you yang lagi berdarah-darah nyicil buat masa depan. Oke, jadi ini himbauan ya. Sebelum kalian decide buat DP rumah bulan ini, tonton dulu video ini sampai habis dan share ke orang-orang terdekat kalian. Oke, pertama, jadi ada fenomena yang namanya unbankable dan penolakan KPR. Jadi sekarang banyak banget pasangan muda yang dengan gaji gabungan 10-15 juta udah rajin nabung buat DP, tapi tetap ditolak sama bank. Alasannya karena bank lagi memperketat batas rasio hutang, debt service ratio atau DSR, demi antisipasi bunga tinggi. Belum lagi kalau si pasangan-pasangan muda itu ada tunggakan kecil di paylater yang tercatat di Slik OJK. Kedua, maraknya rumah ukuran mikro. Jadi kalau kita perhatiin sekarang developer lagi terpaksa motong luas tanah jadi 30-40 meter di pinggiran kota demi ngejar harga di bawah 500 juta. Cuma itu sebenarnya cara supaya cicilannya tuh kelihatan affordable buat anak muda ya. Ketiga, pinjol untuk kebutuhan pokok. Jadi menurut data, penggunaan paylater atau pinjol sama anak muda sekarang udah geser. Yang awalnya dipakai buat lifestyle financing, sekarang udah dipakai buat survival financing. Karena kenaikan gaji emang udah gak sebanding sama harga barang. Keempat, ada yang namanya trading down atau turun kelas. Jadi sekarang masyarakat kelas menengah itu lagi mulai nahan belanja. Cari produk yang lebih murah, makanan sekarang porsinya mengecil, tapi harganya tetap. Atau ada fenomena yang namanya shrinkflation. Jadi udah mulai sering tuh lewat di FYP gue, ya mall-mall besar di kawasan komersial itu lagi pada pasang pagar pembatas dan barikade gitu ya. Jadi dalam ilmu sosiologi perkotaan ini disebut sebagai defensive architecture. Jadi ketika ketimpangan ekonomi ini makin besar, pengelola ruang komersial itu merasa perlu untuk membangun benteng fisik. Ada rasa cemas akan timbulnya gesekan sosial atau ketakutan bahwa kelompok masyarakat kelas bawah akan menurunkan estetika eksklusif kawasan tersebut. Atau simpelnya, takut ricuh. Tapi kalau kita tarik garis lurus, pagar tinggi di mal-mal itu adalah manifestasi fisik dari ketimpangan sosial kita. Sedangkan KPR yang makin sulit dijangkau adalah manifestasi finansialnya. Dan dua manifestasi tadi lahir dari akar yang sama, rasa tidak aman secara ekonomi. Jadi pertanyaannya,
What is the solution? 1. You count your resources. Banyak banget promo KPR manis di awal. Tapi hitung cicilan lu berdasarkan skenario bunga floating tertinggi, bukan cuma promo 3 tahun di awal. Kedua, pertimbangkan alternatif sewa. 50%. Kalau nggak bisa ya jangan maksain beli rumah dulu. Kalau cicilannya itu bakal nguras 50% dari gaji bulanan. Nggak ada salahnya kita nyewa dulu sambil kita ngamanin aset kita di instrumen investasi yang tahan inflasi. Ketiga, jaga kebersihan slik OJK. Hutang konsumtif kayak pay later itu masuk ke dalam slik OJK ya, karena rekam jejak bersih adalah syarat mutlak kredit perbankan. Jadi itu ya alasan dan dampak dari mundurnya Gubernur BI yang sekarang ini langsung kita rasain di dompet kita. Tapi harusnya dengan financial awareness kita bisa ngambil langkah yang lebih bijak. Tapi gimana menurut kalian? Komen di bawah and discuss. See you guys in next video. Bye-bye.